memiliki hobi kecil yang tidak diketahui orang. Menyukai mengemudi taksi setiap hari. Berjalan-jalan di jalan besar dengan putrinya. Hanya untuk mencari ibu tiri yang cantik untuk putrinya. Hari ini sang CEO seperti biasa. Mengemudi taksi dengan putrinya sebagai penumpang. Tidak disangka, penumpang pertama hari ini sangat menawan dan memikat. Bahkan sang CEO pun tidak bisa menahan diri untuk melihat lebih lama. Matanya ingin terus menatap wanita itu. Namun, setiap gerakannya diungkap langsung oleh putrinya. Ayah, jangan lagi diam-diam memandangi bibi. Nakal, apa yang kamu tahu? Jangan bicara sembarangan. Berani berbuat tapi tak berani bertanggung jawab. Kalian orang dewasa benar-benar munafik. Tak lama setelah taksi sang CEO berangkat, belasan mobil mewah mulai mengejar dari belakang. Mengelilingi mobil sang CEO. Nyonya, jangan lari. Anda lebih baik jujur saja. Ikutlah saya pulang. Pergi kencan dengan Tuan Zeng. Bisakah Anda mengemudi cepat? Sudah lama sekali tidak ada yang mengatakan hal ini padaku. Pasanglah sabuk pengaman. Anak kecil, tutuplah matamu. CEO memang layak. Supir tua yang selalu mengemudi di jalan setiap hari. Menghadapi rintangan dari puluhan mobil mewah. Tanpa tekanan sama sekali. Dalam sekejap berhasil keluar dari lingkaran pengepungan. Membawa wanita ke tempat yang aman. Baru saja turun dari mobil, CEO diam-diam memberi isyarat kepada putrinya untuk mulai bertindak. Putrinya segera memahami maksud ayahnya. Maka langsung melancarkan serangan kepada wanita. Tante, kamu sangat cantik. Jadilah ibuku, Sen Baby. Kamu sudah pandai sekarang, kan? Tante, orang jahat tadi akan menculikmu untuk kencan. Ayahku juga masih sendiri. Bagaimana kalau kamu bersama ayahku saja? Di bawah rayuan manis putrinya seperti itu, wanita agak tidak bisa menahan. Lalu meninggalkan selembar kartu nama untuk direktur. Kemudian pergi. Direktur melihat kartu nama yang ditinggalkan wanita. Merasa agak menarik. Keesokan harinya, pria muda dan rekan-rekannya memberi pupuk pada bunga liar di pinggir jalan. Tiba-tiba beberapa puluh mobil mewah datang dari kejauhan. Yang datang adalah Kaisar bawah tanah Han Yongtian dari Provinsi Jiangnan. Han Yongtian datang dengan pengawalnya. Secara hormat berlutut di depan pria muda. Menakutkan rekan kerja di sebelahnya sampai tidak berani bernapas. Hari ini adalah hari terakhir saya. Saya akan menjadi sopir taksi. Mobil ini milik kalian. Uruslah sendiri. Silakan. Wow, ternyata saudara King benar-benar tidak berbohong. Benar. Wow. Kemudian melaporkan kepada pria muda. Wanita yang ingin ditemui pria muda adalah Nyonya Li Ruyan dari keluarga Li, yaitu ibu kandung dari putrinya. Pemuda ini baru menyadari mengapa kemarin saat melihat wanita merasakan keakraban yang aneh. Kemudian bertanya tentang keadaan putrinya. Namun dengan kejutan mengetahui, putrinya ternyata membawa telepon yang diberikan oleh Li Ruyan kemarin untuk pergi kencan buta dengan seorang pria muda. Di sisi lain, Li Ruyan dengan langkah panjang setinggi 1,8 meter, tiba di ruang kencan buta, membuka pintu kamar, namun melihat seorang gadis kecil sedang makan di dalam kamar. Dia mengira gadis kecil itu masuk ke kamar yang salah. Bertanya di mana paman gadis kecil yang sedang kencan buta. Namun gadis kecil itu memberitahu wanita kepala bahwa dia datang untuk membantu ayahnya kencan buta. Barulah wanita kepala mengenali bahwa ini adalah gadis kecil yang dilihatnya di taksi kemarin. Maka dia berbicara dengannya sebentar. Dan pada saat itu, pria muda datang tepat waktu. Setelah malu-malu meminta maaf kepada kepala perusahaan, bersiap-siap untuk pergi dengan memeluk putrinya. Tanpa disangka, dia bertemu dengan teman sekolah lamanya. Teman sekolah lamanya mengejek pria muda ini selama bertahun-tahun. Setelah ditinggalkan oleh keluarga Sen, bukan hanya menjadi sopir taksi murahan, masih membawa botol minyak sisa. Tidak ada wanita yang akan tertarik padanya. Cantik, biar saya perkenalkan dengan baik, teman sekelasku yang lama. Saya ingin tahu lebih detail. Kamu tahu, apakah kamu tahu apa itu anjing keluarga yang malang? Pada masa itu dia adalah seorang kaya muda yang cukup terkenal. Karena satu, tidak membersihkan pantat dengan baik, membawa pulang seorang kekasih kecil, akhirnya membuat ibunya marah. Akhirnya diusir dari rumah. Hanya bisa mengandalkan taksi untuk mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sungguh membuat orang merasa iba. Malang. Apa? Malang. Kamu tahu, kamu sedang berbicara dengan siapa? Kakak Feng saya. Dia adalah direktur hotel ini. Dengan gaji tahunan jutaan. Bagaimana kalau begini? Hari ini pukul 5. Karena kami, untuk wajah Wei Wei, selama kamu melalui sini, makan malam hari ini, saya akan mengundang. Apakah kamu mendengar? Kakak Feng saya baik hati, akan memberimu dan kekasih kecil ini makan sepiring nasi. Kamu belum patuh. Segera lewat sini. Sayang sekali. Segelas anggur yang bagus ini
Aku, Sen King. Apakah kamu tuli? Kamu tidak mendengar keahlian saya, Wang Yunfeng. Meskipun dalam kesulitan, tidak seperti Anda, yang bisa didekati oleh kucing dan anjing. Nak, kamu mencari masalah ya? Baiklah, anak kecil, kamu suka makan, kan? Baiklah, maka berikan padaku. Makan semuanya habis. Kamu mencari mati. Aku adalah direktur perusahaan ini. Ini adalah wilayahku. Kamu percaya atau tidak, aku membiarkanmu menjadi ayah dan anak perempuan. Seperti anak kecil yang lucu. Merangkak keluar dari sini. Oh, kamu punya kemampuan sebesar itu. Cantik, kamu sepertinya meragukan kekuatanku. Sedikit meragukan. Maka bagaimana kalau kita berdua, membuka sebuah kamar, berkomunikasi lebih dalam. Saya akan memberitahu Anda, keahlian saya, Wang Yunfeng. Seberapa kuatnya, kamu berani memukul orang. Penjaga keamanan. Di mana satpamnya? Hei, Nona Qian. Ada apa? Aduh, Direktur Wang. Apa yang terjadi dengan Anda? Kamu masih tahu aku adalah direktur. Kamu tidak melihat aku dipukul. Usir dia. Seseorang datang. Restoran kami begitu mewah. Kapan? Biarkan si kecil masuk. Lihatlah perilaku mereka. Bertindaklah. Kalian tidak bertanya. Apa sebenarnya penyebabnya? Tidak perlu. Direktur Wang adalah eksekutif tinggi di perusahaan kami. Dia meminta kita melakukan apa? Kita akan melakukannya. Sen King, apakah kamu tahu apa itu? Orang kelas atas. Aku ingin membunuhmu. Hanya butuh beberapa menit. Tidak heran. Kinerja restoran Haisi terus menurun setiap tahun. Pengeluaran melebihi pemasukan. Sepertinya, aku harus mempertimbangkan untuk menarik investasi. Menarik investasi. Apa artinya? Kalau begitu, lihatlah siapa aku. Kamu adalah CEO Grup Ruyan. Li Ruyan. Li, begitu. Apa? Kamu adalah pemegang saham terbesar Haisi. Pemegang saham terbesar. Li, menang. Aku tidak tahu itu Anda. Bersiaplah, pergi dari sini. Baiklah, pergilah sekarang. Li, semua ini adalah kesalahpahaman. Saya benar-benar tidak mengikuti maksud Anda. Sebagai eksekutif perusahaan, merendahkan pelanggan, sesuai dengan peraturan dan tata tertib. Bagaimana cara menanganinya? Kurangi bonus. Penurunan jabatan. Pemecatan. Itu adalah, aku akan menghukummu tanda merah terdaftar. Bersihkan toilet di bagian belakang. Selama 3 tahun. Jika tidak patuh, sesuai kontrak kerja, penanganan pelanggaran kontrak, membayar denda 5 juta. Tidak boleh tidak menyapu toilet. Tidak, penjaga keamanan. Bawa orang itu pergi. Jangan menyapu toilet. Pak Li, Bebe. Baiklah, mari kita pergi. Ayah, suara bibi ini sangat akrab. Jika dia bisa menjadi ibuku, ingin dia menjadi ibumu. Ya, anak-anak lain, semua memiliki ibu. Hanya aku yang tidak punya. Aku setuju, tenang saja. Aku, Li Ruyan, memiliki standar yang tinggi. Masih belum tertarik padamu. Hanya merasa, anak kecil Bebe ini, sangat berhubungan dengan saya. Aku memiliki pesta sore ini. Ikutlah bersamaku. Maksud kamu, pesta kenaikan naga. Sekali dalam 100 tahun. Milik Istana Naga. Mendaki tangga langit, melompati gerbang naga. Keluarga bangsawan. Semua menginginkannya, untuk membantu Tuan mengganti pakaian. Tuan, anak lelaki Han Saomo yang bijaksana sejak muda, bisa mencapai sesuatu besar. Pesta kenaikan naga kali ini, semoga Anda bisa memberikan kesempatan kepada anak saya. Kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Dia bisa mewakili Anda. Di mana tempat peringatan ibu saya? Membawa, ibu, aku akan membawamu bersamaku kali ini. Menyaksikan kebangkitan keluarga Sen. Anda bisa tenang, Zhou Ying. Untuk keluarga Sen, siapkan hadiah yang layak. Waktunya hampir. Mari kita berangkat ke pesta kenaikan naga. Jika tidak salah melihat, bukankah itu Sen King? Keluarga Sen benar-benar tidak takut malu. Mereka benar-benar membiarkannya datang ke pesta kenaikan naga. Tidak mungkin. Pesta kenaikan naga. Keluarga Sen adalah objek promosi utama. Mengapa mereka mengundangnya? Dia benar-benar berani. Mungkin keluarganya sedang kesulitan. Datang sini untuk makan gratis. Kedua saudara Sen ini, salah satunya akan segera mencapai kesuksesan besar. Satunya lagi adalah sopir taksi. Sungguh perbedaan yang besar. Keluarga Sen datang. Bersembunyi selama 5 tahun. Keluarga Sen saya, akhirnya mengambil alih kota naga. Orang-orang ini pada masa lalu. Siapa yang tidak meremehkan keluarga kami, keluarga Sen? Saat ini,
lihatlah wajah-wajah ini. Sungguh menarik, Liang. Berkat kehadiranmu, keluargaku, hanya berkatmu kami mendapat perhatian seperti ini. Kamu adalah pahlawan terbesar keluargaku. Keluarga Sen akan segera menjadi yang terbaik. Di atas segalanya, semoga kau tenang di alam baka. Kau bisa beristirahat dengan tenang. Liang, mengapa kau datang? Dia juga membawanya. Aku tidak hanya membawa Bebe. Di samping itu, aku juga membawa prasasti spiritual ibu kita. Hari ini adalah hari kebahagiaan Liang. Hari yang sangat membahagiakan. Cukup ikuti karpet merah ini, dan naik ke posisi tinggi. Keluarga Sen saya dapat mengendalikan seluruh kota naga. Sedangkan kau membawa anak haram ini, dan membawa prasasti kematian ini. Atas nama keluarga Sen saya, untuk menyusup ke pesta kenaikan naga ini. Kau, apa niatnya? Anak haram, prasasti kematian, kartu roh, lihatlah siapa sebenarnya mereka bagimu. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Baiklah, Sen King, izinkan saya bertanya kepada Anda. Hari ini kamu datang ke pesta naga menaik. Untuk apa sebenarnya? Tentu saja untuk melihat keluarga Sen menjadi tokoh besar yang mendominasi. Melihatmu, Sen Liang, menjadi pemimpin kota naga. Kakakku yang baik, sudah 5 tahun. Mengapa kamu belum belajar? Tidak ada sedikit pun kesadaran diri. Kamu pikir kamu siapa? Mengapa aku butuh saksimu? Yang mana yang hadir, tidak lebih berhak darimu. Aku melihat kamu hanya ingin menyombongkan dirimu padaku. Mendekat untuk menyenangkan aku. Menyombongkan diri. Kamu salah sangka. Baiklah, meskipun aku tidak berhak. Lalu ibu kita mengandungmu selama 9 bulan dengan susah payah. Maka ibu kita pasti berhak, kan? Keinginan terbesarnya sebelum meninggal adalah melihatmu sukses. Itu. Diam. Jangan sebutkan nenek tua itu padaku. Pada masa itu, kamu selalu menindasku. Dia tidak pernah mengabaikanku. Dia tidak tahu tentang aku, Sen Liang, yang memiliki prestasi seperti sekarang. Dia, bagaimana menurutmu? Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Di masa lalu, kondisinya sulit. Ibu kita bahkan tidak mau makan sepotong daging. Akan kuberikan padamu. Kau rela jatuh ke dalam kehancuran. Lubang yang ditinggalkan. Ibuku harus bekerja 5 pekerjaan sehari. Terlalu lelah hingga muntah darah. Sedangkan kau kembali ke keluarga Sen. Berbicara ke orang-orang di mana-mana. Aku membuat ibuku marah sampai mati. Biarkan aku yang menanggung ini. Tanggung jawab yang tidak adil. Semua ini, aku tidak peduli. Bagiku tak masalah bagaimanapun. Tapi kau, hanya kau yang tidak boleh berkata seperti itu tentang ibu kita. Cukuplah. Jangan biarkan dia terus membuat kekacauan. Utusan Istana Naga akan segera tiba. Biarkan tokoh besar itu sebentar lagi. Melihat adegan ini lagi, mungkin akan merusak reputasi keluarga Sen. Barang kacau. Hanya bicara omong kosong. Harus membuat keluarga Sen kacau. Hanya untuk merusak namaku. Apakah Anda bersedia berhenti? Wanita ini layak muncul di sini juga. Sepertinya, aku yang salah. Tidak seharusnya kau, Sen Liang, naik pangkat. Tidak seharusnya keluarga Sen menduduki posisi tinggi. Sen King, apa katamu? Aku tidak dengar dengan jelas. Sepertinya kau tidak hanya tidak pantas secara moral, bahkan telingamu juga tidak berfungsi. Saya bilang, tanpa aku, Sen King, kamu keluarga Sen. Tidak ada apa-apa. Kakakku yang baik, kata-katamu. Adikku, aku sangat takut menjadi orang biasa dengan damai. Bukankah itu baik? Harus campur tangan dalam urusan keluarga kaya. Sepertinya, pada awalnya membiarkan Liang masuk. Pilihan keluarga Sen. Sangat benar. Jika kamu yang menggantikanku, takut pada keluarga Sen. Sudah menjadi bahan tertawaan di Longcheng. Sen King, kamu tahu tentang pesta naik naga ini? Siapakah tokoh besar di balik semua ini? Kamu tahu apa arti emas di atas panggung ini? Apa arti batu bata emas itu? Kamu tidak tahu apa-apa. Berani mengklaim kredit di sini. Kamu benar-benar ingin terus membuat keributan. 3 menit kemudian, kamu akan mengerti usaha kerasku. Kamu hanya perlu diam sekarang. Saya akan melupakannya. Sulit. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini. Apa yang gila di sini? Bagian panggilan adik. Aku, Sen Liang, akan segera mencapai posisi tinggi. Kamu bahkan tidak bisa menahan diri. Lihatlah dirimu sendiri, menggendong jeriken minyak, datang ke sini untuk mengakui keluarga. Kamu Sen King, cocokkah mendengarkan pendapatmu? Aku telah merendahkan keluarga Sen. Kamu benar-benar tidak pantas merendahkan. Aku akan memberikanmu kesempatan terakhir. Ambil prasasti ibu kita. Ambil. Aku menemukan apa? Sudah 5 tahun.
Kamu benar-benar tidak tahu menyesal. Sekarang aku mengumumkan. Aku, Sand King. Mulai sekarang, tidak ada hubungan dengan keluarga Sand. Tidak ada hubungan lagi. Baiklah. Jadi, tentang apa yang terjadi tadi, kita harus membicarakannya. Orang-orang, bawa mereka berdua keluar. Bawa mereka berdua keluar. Buang saja. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Jadi itu Li Zong. Tak terduga Li Zong akan datang ke keluarga Sand kami. Keluarga Sand sangat ramah. Di belakang keluarga Sand Anda. Namun dengan dukungan Long Dian. Bahkan aku tidak bisa iri. Di mana grup Ruyan memberikan sebuah villa di puncak gunung kepada keluarga Sand. Bernilai 10 juta. Semoga keluarga Sand sukses. Memberikan kepada keluarga Sand dan grup Ruyan kerjasama satu. Bernilai 30 juta. Semoga keluarga Sand bisa mendominasi Longcheng. Menaklukkan Provinsi Selatan. Tuan Li sangat murah hati. Hanya saja, mas kawin terlalu mahal, bukan? Keluarga Sand kita, meski dia akan ditunjuk oleh Istana Naga, tapi belum diumumkan resmi. Hadiah ini, di tangan satunya, sebagai keluarga Sand Anda, hadiah pernikahan yang dipilih oleh Dragon Hall. Di samping itu, adalah mas kawin dari saya, Li Ruyan. Mas kawin, Tuan Li. Jadi, maksudmu, kamu tertarik pada siapa yang ada di keluarga Sand saya? Pemuda berbakat, layak juga untuk menarik perhatian Tuan Li. Kamu tidak mungkin tertarik pada saudara Li Lanyan. Ini, malah membuat saya terkejut. Anda salah. Dia adalah ibuku. Anak haram ini, tutup mulutmu. Apa identitas Sand King? Status apa? Layak untuk menarik perhatian Tuan Li. Nona Li, jangan marah. Kedua orang ini, sekarang tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Sand saya. Tidak ada hubungan sedikit pun. Saya akan meminta seseorang mengusirnya. Urusan kita. Mari kita diskusikan dengan perlahan. Sejujurnya, saya sudah mengenal Nona Li sejak lama. Merindukan Nyonya Li. Keluarga Sand mengusirnya. Sand King, apakah ini benar? Benar. Saya, Sand King, dan keluarga Sand tidak ada hubungan. Jadi saya pikir kalian salah paham. Saya sudah lama memiliki perasaan kepada Nyonya Li. Adalah cinta sejatiku. Saya sudah lama memiliki perasaan kepada Nyonya Li. Apakah ada kesalahpahaman? Dia hanya seorang sopir taksi yang bisa kau hina. Aku, Sand King, dan keluarga Sand. Bagaimana berani kau datang ke rumahku dan menciptakan masalah? Jadi kau mendekati Li Ruyan. Apa yang salah? Apakah kau ingin hidup enak? Bergantung pada seorang wanita. Membiarkan seorang wanita mendukungmu. Apakah kau benar-benar berpikir saya akan memandangmu dengan penuh hormat? Saya tidak pernah berpikir begitu. Saya sudah lama memiliki perasaan kepada Nyonya Li. Jika itu pandanganmu, maka sampai di sini saja. Keluarga Sand memiliki pandangan yang tinggi. Akan segera bangkit. Tidak butuh waktu lama. Nomor 1 di Provinsi Selatan. Tidak sampai 3 tahun. Kami akan melampaui grupmu, Ruyan Corporation. Dan dia Sand King. Seekor anjing liar yang tidak diinginkan oleh siapapun. Menggendong seorang kecil yang lucu. Siapa yang memiliki potensi? Jelas sekali. Kamu malah memilih dia. Tidak memilih aku. Keturunan keluarga Sand yang dangkal. Kamu, Sand Liang, bahkan lebih bodoh dan tidak kompeten. Jika bukan karena penghargaan dari Dragon Hall, aku, seperti grup Yanyan, juga ingin mencoba. Bagaimana mungkin mencapai tingkat sekarang ini? Meskipun saya hanyalah seorang wanita biasa, namun saya juga memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Meskipun itu adalah keuntungan besar. Jatuh ke tangan keluarga Sand kalian, mungkin juga tidak bisa dipegang. Apakah kamu benar-benar berpikir saya tidak berani menyentuhmu? Kamu sedang bermain dengan api. Baiklah, sensasi bermain dengan api. Bagaimanapun juga, Liang adalah adikmu sendiri. Kamu bahkan melibatkan orang luar. Liang juga adalah adik kandungmu. Kamu bahkan melibatkan orang asing untuk menekan keluarga Sand kita. Ayah, tidak perlu marah. Tidak ada artinya. Bukankah Sand King bilang, kita bisa sampai sejauh ini? Semuanya berkat dia. Baiklah, aku memberimu kesempatan. Jika hari ini, kamu bisa membuat Liang kehilangan segalanya. Bawa kekayaan besar keluarga Sand selama 5 tahun terakhir. Kekayaan besar keluarga Sand selama 5 tahun terakhir adalah berkat bantuanmu. Apakah kamu yakin? Tapi jangan pernah mengatakan, itu berkat Li Ruyan. Keluarga Sand saya memiliki sekarang. Tapi setelah persetujuan Long Dian, Li Ruyan lebih hebat lagi. Tidak memiliki hak untuk campur tangan. Gunung emas ini, mewakili keluarga Sand Anda, mengunjungi puncak gunung ini, melihat semua gunung dari atas, ingin menjatuhkan keluarga Sand kalian. Itu tidaklah sulit. Sand King, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah anugerah dari Long Dian.
Kamu turun dari sini. Sen King. Kamu, si kecil yang lucu. Tarik tanganmu. Tarik, maaf. Tangan tergelincir. Sen King. Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Keluarga Sen, kalian tidak menghargai hubungan keluarga. Ingin memutus hubungan dengan saya. Andalah keluarga Sen yang tidak peduli dengan ikatan keluarga. Itu keluarga Sen kalian yang tidak menghargai hubungan keluarga. Merendahkan ibuku. Kalian ingin saya menarik kembali semuanya. Saya memuaskan Anda. Semoga kalian tidak menyesal. Menyesal. Hal yang paling saya sesali adalah melahirkanmu, sama seperti ibumu. Sekarang tidak ada hasilnya. Bahkan membawa seorang anak hanya akan membuat keluarga Sen kita malu. Malu. Sen King. Ingat baik-baik. Bukan kamu yang tidak diinginkan di rumah kami, keluarga Sen. Kami, keluarga Sen, yang mengusirmu. Hanya hewan yang tidak diinginkan oleh siapapun. Kamu salah. Bisa menggunakan nama keluarga Sen. Itu adalah kehormatan keluarga Sen, bukan kehormatanku. Dan bukan kehormatanku. Kemampuanku. Kalian tidak akan pernah bisa mengukur. Kalian bahkan tidak akan percaya. Anak terbuang keluarga Sen menurutmu seberapa menakutkan keberadaannya. Sen King. Sekarang kamu mengatakan ini sudah tidak ada artinya lagi. Kamu pikir kamu hanya menyakiti keluarga Sen. Tapi kamu tidak tahu orang yang telah kau sakiti. Bahkan lebih lagi, kuil naga tidak menginginkan kebaikan keluarga Sen. Kamu tidak menyadari, kamu sedang mencari masalah. Tunggu hingga utusan Dragonhall datang. Nyawamu tidak perlu saya yang mengambilnya. Kuil naga akan mengurusnya sendiri. Usir pria ini keluar dari keluarga Sen. Memberinya kesempatan. Setelah hari ini, umumkan ke Long Cheng. Tidak ada yang boleh memberinya pekerjaan. Aku ingin melihatnya mati kelaparan. Masih ada anak ini. Bawa dia. Kirim dia ke gudang. Tunggu sampai dia dewasa. Untuk kesenangan pria. Pak Li. Sampai pada titik ini, apakah kamu masih akan mendukungnya? Datang ke pesta naik naga ini. Tindakan Sen King ini terlalu berlebihan. Kami sebenarnya hanya ingin menunjukkan sikap. Namun, menghina Dragonhall adalah dosa yang tak terampuni. Mari kita tinggalkan dia. Kalian benar-benar bisa mengucapkan hal seperti itu. Ini bukanlah perkara sepele. Bawa orang ini keluar. Tarik pria ini keluar. Lakukan seperti yang sudah dikatakan tadi. Saya tidak ingin melihatnya sedetik pun. Pasangan ini, bawa mereka keluar. Aku ingin melihat siapa yang berani. Pak Li, pikirkanlah dengan baik. Utusan Dragonhall, Han Sao mau datang. Hanya berisik. Semuanya berantakan. Bawa pesta kenaikan naga ini. Seolah-olah ini bukanlah tempat yang pantas. Kalian, keluarga bangsawan Dragon City. Semua begitu. Tidak bisa berperilaku dengan sopan. Tuan Han, bagaimana? Hanya dirimu sendiri. Bagaimana dengan ayahmu? Saya tidak pantas datang ke pesta kenaikan naga ini. Saya tidak berani. Aku dipercayakan oleh Raja Naga bertindak atas nama ayah. Aku memegangnya di tanganku. Namun, kalian, keluarga bangsawan Dragon City, keluarga bangsawan yang terhormat, jika kalian memiliki keluhan, silakan sampaikan. Tidak ada keluhan. Han, kamu masih muda, harus dihargai oleh Dragonhall. Kemudian, masa depan adalah tak terbatas. Bagaimana kita bisa memiliki keluhan terhadap Anda? Barusan ada semut. Dia membuat onar. Semut membuat onar. Begitulah adanya. Han, hanya omong kosong. Hanyalah sombong dan bodoh. Semut cukup hancurkan dengan satu tendangan. Itulah tindakan orang bijak. Seperti seharusnya keluarga Sen Anda bangkit dari nol. Jika bahkan hal kecil ini tidak bisa ditangani dengan baik, malah membekukan dukungan Dragonhall. Anda berasal dari keluarga Sen. Usaha keras. Han, maksudmu adalah ini. Di dalam gulungan ini ada aku. Nama keluarga Sen. Semut dalam mulut kalian. Itu orangnya. Itu dia. Di tengah kerumunan bisa dikenali dengan mudah. Biasa saja, seorang miskin mungkin datang ke sini hanya makan dan minum. Menghadapi orang kelas bawah seperti ini, harus menunjukkan sikap dari keluarga bangsawan, agar dia tidak merendahkan martabatnya. Apa yang dikatakan Han Sao sangat benar. Berikan padaku sampah dari lapisan bawah. Masa depan Long Cheng, kamu sudah mendengarnya. Menghina keluarga Senku, tidak apa-apa. Menghina kuil naga, itulah hari kiamatmu. Bukankah kamu suka makan dan minum seenaknya saja? Berlututlah. Aku akan membuatmu makan habis. Kamu sangat sombong. Sombong. Sen Sao, inilah kamu. Masa depan Long Cheng. Kekuasaan pemimpin.
Kesempatan harus diraih dengan usaha sendiri. Dan kebetulan, aku sudah membawamu ke sini. Bisa atau tidak mengendalikan kesempatan ini, bergantung padamu. Nasibmu sendiri, Sand King. Kalau harus menyalahkan, salahkan dirimu sendiri hari ini. Tidak seharusnya muncul di sini. Aku, Sand Liang, bangkit dalam 5 tahun. Akan segera menjadi yang terbaik. Hari ini, aku akan mengantarmu untuk menunjukkan kekuasaan atas anak haram ini. Ayah. Baiklah, karena begitu, aku akan memberinya makan terlebih dahulu. Kamu yang kecil ini, Paman. Lepaskan dia, Paman. Aku tidak punya keponakan sepertimu. Aku, Bebe, bersembunyi di belakangku. Tangan ini, tapi akan segera menandatangani Rensu Longdian, bernilai ribuan emas. Saya menasihati Anda, segera lepaskan. Benarkah kamu berani memukulku? Datanglah, ada satu kata yang salah kamu ucapkan. Memiliki kekuasaan yang besar. Bukan keluarga Senmu, memiliki kekuatan yang luar biasa. Apalagi Sen Liang. Tapi saya, Sand King, saya ingin mendorong Anda. Han Shao tidak bisa menghentikannya sendirian. Bahkan jika ayahnya datang, tidak akan berguna. Berani sekali. Kamu berdasarkan apa? Berdasarkan mulutmu yang kotor itu. Orang yang tidak tahu diri, berdasarkan kekuatanku yang tak tertandingi. Cukupkah? Kamu anak haram. Kalau kamu hanya memukul satu orang, bahkan utusan khusus Dragon Temple, Han Shao, kamu juga tidak akan terlewatkan. Sangat baik. Saat datang, ayah pernah mengatakan, tugas ini sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Piagam Istana Naga. Potong dulu, lapor kemudian. Aku benar-benar memberikan kalian kesempatan. Kalian, semua harus mati. Tolong maafkan Han Shao. Ini bukan urusan kita. Semua ini karena ulah orang ini. Sand King, kenapa masih berdiri bengong? Cepat berlutut, minta maaf kepada Han Shao dengan membungkuk. Kamu ini benar-benar jahat. Kamu belum juga berlutut. Mengikuti arus. Penakut, harus berlutut. Ingin membuatku berlutut. Apakah dia bisa menahannya? Jangan bicara tentang Han Shao. Bahkan ayahnya, Han Yang Tian sudah datang. Tidak layak juga. Apakah kamu tidak tahu kemampuan Han Shao? Percaya atau tidak, aku akan memanggil 3000 Dragon Guard, menghancurkan tempat ini. Benarkah? Aku benar-benar ingin melihat. Lihatlah, sudah sampai kapan? Kamu masih berbicara besar di sini. Bukankah kamu hanya karena keluarga Sen tidak menghargaimu? Kamu ingin melawan kami. Kalau sudah putus asa, apakah kamu tahu? Kalau kamu terus seperti ini, semua orang di sini akan mati. Han Shao, aku akan membantainya seperti anjing. Jadi begitu. Di matamu, aku masih jauh. Tidak sebanding dengan Sen Liang. Dia adalah anak kandungmu, anak kesayangan. Tapi saya, hanya anak haram. Apakah kamu masih ingat? Kamu adalah anak haram. Baiklah, mengingat status biasa, aku tidak bisa bertahan dengan kalian. Jadi aku lebih baik berbicara terus terang. Apakah otakmu rusak? Aku memiliki dukungan Istana Naga. Kamu mau berduel dengan apa? Hanya sekadar anjing Istana Naga. Kamu terlalu sombong. Han Yang Tian, datang ke sini. Maafkan aku, Sand King. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Kamu bilang, kamu tadi menelepon. Untuk siapa? Han Yang Tian. Apakah otakmu bermasalah? Belum lagi ayahku adalah Pangeran Jiangnan yang gagah. Kamu bahkan tidak memiliki kesempatan bertemu sama sekali. Apalagi aku, Han Shao Mo, diutus untuk datang. Meskipun ayahku tidak memiliki kualifikasi, kamu ingin mengatur perintah Dragon Hall. Sungguh tidak tahu, anjing sombong. Bagaimana? Kamu ingin mengatur perintah Istana Naga? Aku benar-benar bisa mengatur perintah Istana Naga. Orang lain tidak bisa melakukannya. Aku, Sand King, bisa melakukannya. Aku bilang kamu, Sen Liang, tidak pantas menduduki posisi, tidak layak untuk berdiri atas panggung ini. Kamu, Han Shao Mo, gulungan kertas di tangan, juga hanya selembar kertas bekas, langsung dibuang. Berbicara dan melakukannya. Gila, Liang, orang ini, sejak awal, terus-menerus mencemarkan nama Istana Naga. Jelas-jelas menyimpan niat jahat. Dia ingin menghancurkan kita, menghancurkan semua orang. Han Shao, sepertinya sekarang hanya mengumumkan ini, pemilihan tamu untuk pesta naik naga. Hanya dengan cara ini, keluarga Sen kita dapat mendapatkan reputasi yang baik, dan bajingan ini menetapkan batas yang jelas. Hanya dengan cara ini, kita baru bisa membuat orang ini
Tunduk dan bersimpuh, buku pegangan Istana Naga. Keluarga Long Cheng Sen. Potensi tak terbatas. Keluarga Sen mendirikan perusahaan pelayaran. Pemuda berbakat, kekasih langit, dapat mencapai puncak kesuksesan, mengubah takdir, meraih kejayaan yang luar biasa. Dengan ini, sebuah dekret terhadap Long Cheng Sen King. Kamu buta mata, tapi telinga seharusnya juga mendengarnya. Pemuda berbakat, kekasih langit, dapat mencapai puncak kesuksesan. Aku, Sen Liang, harus diurus oleh Dragon Hall, menuju puncak langit, terbang tinggi ke langit, pada saat ini. Dan kamu, dengan apa kamu bisa menandingi saya? Tidak terduga, kandidat dipilih oleh Istana Naga, atau milik keluarga Sen. Sen Liang, keluarga Sen ini nantinya, saya khawatir saya akan mendominasi kota naga. Sungguh nasib yang berbeda. Sekarang, kalian, siapa lagi? Tidak puas. Sen masih muda, bahkan mendapatkan. Dengan begitu dihargai. Sungguh, penuh potensi. Dengan demikian, keluarga Sen akan segera bangkit. Keluar dari kota naga. Juga sangat dekat. Kita harus mengikuti keluarga Sen. Untuk Sen Sao, apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Saya hampir lupa. Dan kamu, Li Ruyan, Tuan Li, hari ini keluarga Sen saya memang agak mengecewakan. Namun, suatu hari keluarga Sen saya pasti di atas puncak awan. Episode kecil hari ini, saya, Sen Liang, catat, Tuan Li, sampai pada titik ini, apakah Anda masih ingin mendukung Sen King? Menurut saya, dia jelas-jelas bergantung pada Anda. Baru berani begitu sembrono. Orang yang tidak menghargai diri sendiri seperti itu, tidak pantas dipercaya. Dia jelas-jelas, aku hanya memanfaatkanmu. Hanya satu yang layak mendapatkannya. Sebagai barang pelengkap, malah menjadi pusat perhatian. Orang seperti ini dengan Anda, benar-benar tidak cocok, Pak Li. Jika dia benar-benar hanya mengiyakan, penakut, maka pastinya, tidak akan masuk dalam pandanganku. Dia adalah naga sejati, akhirnya akan terbang tinggi di langit. Dia adalah burung phoenix, akan menguasai segala penjuru. Apakah itu naga atau Feng Huang? Mari kita tunggu dan lihat. Tetapi, lebih penting daripada sikap keluarga Sen, saya lebih peduli dengan pertunangan dengan keluarga Zeng. Apalagi, penampilan Sen King ini sedikit mirip dengan pria itu dulu. Ada sedikit kesamaan. Pria menjijikan itu juga memiliki sikap sombong dan angkuh. Pak Li, jika saya tidak salah melihat, kamu sedang tertawa. Tuan Sen, mungkin Anda salah paham. Meskipun tanpa dukungan Istana Naga, tetap saja adalah grup Ruyan. Tapi bagaimana dengan keluarga Sen kalian? Tidak ada lagi Istana Naga. Pohon besar itu, apa artinya lagi? Kamu terlalu meremehkan keluarga Sen saya. Meskipun tidak ada pengakuan Istana Naga, kami masih memiliki hubungan dengan Han Sao. Masih ada bakat yang menakjubkan. Saya bisa membantu keluarga Sen saya terbang ke langit. Kamu tidak punya keluarga Sen. Takdir yang cemerlang. Kamu, Sen Liang, jika kamu benar-benar tidak memiliki kemampuan ini, jangan salahkan saya jika saya turun tangan sendiri. 3.000 pasukan naga tiba dalam sekejap. Han, tenanglah dan jangan gelisah. Aku akan menjaga si manis kecil ini. Sen King, kamu hanya mengandalkan Li Ruyan mendukungmu. Jika kamu masih tidak mau tunduk, menundukkan kepala dan minta maaf. Tapi jika itu Bos Li juga tidak bisa melindungimu, jadi hari ini, kamu benar-benar ingin melindunginya. Jika saya tidak salah ingat, grup Ruyan di bawah namamu seharusnya menjadi anggota Persatuan Empat Laut. Kamu menggunakan Persatuan Empat Laut untuk menekanku. Menekanmu tidak akan terjadi. Tapi jika itu Bos Li, jika kamu tidak menghargai keluarga Sen kami, juga tidak tapunya marah. Aku, Li Ruyan, tidak punya keahlian khusus, tapi juga berhasil mengelola grup Ruyan menjadi grup terkemuka di Provinsi Selatan. Grup terkemuka. Saya memiliki kelemahan. Ini adalah tindakan yang paling tidak menghormati. Ternyata masih mengenal. Beritahu kamar dagang Sihai, 3 pemegang saham utama, akan ke grup Ruyan. Dari kamar dagang, Pak Li, jika tidak ada lagi perlindungan kamar dagang Empat Laut, grup Ruyan Anda mungkin akan sulit untuk bergerak. Sebelumnya, memang tidak memenuhi syarat. Tapi sekarang, kamar dagang Empat Laut memberitahu 3 pemegang saham utama kalian segera datang ke Pesta Naga. Katakan saja bahwa aku, Sen Liang, ingin bertemu dengan mereka. Pak Li,
Jika sekarang meminta maaf, masih sempat. Tunggu sebentar untuk 3 pemegang saham utama. Setelah mereka tiba, kalian pikir akan berpihak pada di mana Anda bersama grup Ruyan masih berdiri di pihak saya. Dengan prestasi yang tak terbatas. Prestasi yang tak terbatas. Sisi Shen Liang dan rendah. 3 pemegang saham utama yang kau sebutkan. Mungkin saja Zhang Wendin dari Tianhong International, Zhao Hongchan, Raja Properti, dan Raja Pelayaran Wang Yuanjia, kan? Tak terduga kau akan muncul. Ternyata masih mengenal. Bos kamar dagang 4 laut. Ketiga orang ini hanya sekelompok kecil anak buah. Jika mereka bisa disebut sebagai bos besar, lalu siapa aku? Shen King. Jika kamu benar-benar berbakat, tunjukkan. Biar semua melihat. Jika tidak, masih berani di sini. Pembicaraan besar. Jadi, apa artinya bagi saya? Tetap terkunci. Baiklah, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Apakah kamu tertarik menjadi ketua Serikat 4 Laut? Jika kamu tertarik, jika tidak keberatan, posisi ini, silakan duduk. Apa katamu? 3 menit. 3 orang ini akan merekomendasikanmu sebagai ketua Serikat 4 Laut, mengendalikan kekayaan triliunan. Hitungan mundur 3 menit. Mulai. Pembicaraan besar. Bahkan jika itu keluarga Han saya, tidak mungkin, dalam waktu singkat seperti ini, mengendalikan seluruh Serikat 4 Laut. Shen King, apakah kamu yakin untuk bertarung sampai akhir dengan saya? Berani. Jangan menyesal. Orang seperti itu pasti menyesal. Kekuatan uang. Apa yang kuberikan padamu, itu milikmu. Jika aku tidak memberikan padamu, maka kamu tak punya apa-apa. Bos Li, aku sangat menghargaimu. Apakah kamu bersedia mendukungku? Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Kekayaan dan kehormatan. Kamu bercanda apa? Shen King, kamu bisa bunuh diri sendiri, tapi tidak perlu. Jangan tarik Li Zong juga ke dalam masalah. Baik itu, Zhang Wending dari Tianhong International, atau Raja Kapal Wang Yuanjia, salah satu dari mereka, sudah cukup untuk menghancurkan keberadaan grup Ruyan. Ketiganya, apa alasan mereka mengambil alih Serikat Dagang 4 Lautan yang besar? Kepada grup Ruyan, aku berkata padamu, orang-orang besar ini, Li Zong tidak bisa menanggungnya, dan tidak berani. Orang yang tidak bisa dia lawan. Aku, satu kata, tidak pernah mengandalkan wanita. Aku ingin menghancurkan semua orang di sini. Kapan saja, Li Zong, lihatlah Shen King ini. Dia benar-benar semakin berani. Apakah kamu masih berani di sini? Berbicara besar, berani, juga lancang. Sudah cukup lama, sekitar 3 menit saja. Bagaimana dengan kalian semua? Bersabarlah, tunggu sebentar. Atau kalian tidak sabar menunggu? Apakah kalian punya ide? Halo, baiklah. Jadi begitu. Zhao Hongchan, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Wang Zong, tanda tanganlah surat itu. Ketiga bos Zheng, menjadikan Anda duta. Langsung pergi ke pesta naga naik. Mereka telah setuju untuk Persatuan 4 Laut memberikan tempat kepada grup Ruyan. Grup Ruyan, tepat 3 menit sudah berlalu. Ya, sudah sampai. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada perubahan. Li Ruyan tetap Li Ruyan. Hari ini Li Ruyan tidak akan kaya karena kamu. Hanya akan berdosa karena kamu. Bisa 3 menit. Pengaruh Persatuan 4 Laut. Hanya Istana Naga. Shen King, kamu tidak tahu diri. Bertindak semaunya. Hanya rakyat jelata. Kamu mengganggu pesta. Menghina keluarga bangsawan dan terkenal. Kalau kamu tidak bilang, aku tidak tahu. Kamu sehebat itu sendiri, tangan ini juga tidak ingin. Tamparan ini merupakan kehormatan seumur hidupmu. Keluarga terpandang di Provinsi Selatan. Zheng Kun dan Zheng Shao telah tiba. Maaf, datang terlambat.